wabarakatuh. Jadi mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul dengan sehat, dengan murah rezeki, karena rezeki yang paling utama bukan hanya sekedar uang, tapi adalah kesehatan. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ya, terima kasih atas waktunya yang meluangkan waktu untuk hadir di tempat apa namanya Pak? Di sekretariat ya? Balai Posyandu aslinya. Balai Posyandu, ya setelah ini fasilitas Desa Tanjung Harapan. Ya, tidak lupa saya menghargai yang setinggi-tingginya atas kesempatan ini dari perangkat desa. Ya, ini sangat luar biasa, ada perangkat desa nih gitu kan. Ada Pak Sekdes, Pak Dowi ya, dan Ibu bukan Kades ya. Jadi kepala desanya Ibu. Suaminya. Istrinya Pak Kades. Itulah hebatnya kalau ibu. Ya. Kalau bapaknya haji, Ibu haji Pak Kades. Kalau ibunya haji, belum tentu Pak Haji. Kalau bapaknya direktur, ibunya pasti ibu direktur. Ibu Kapolres, bapak Kapolres, ibunya pasti ibu Kapolres kan gitu. Kalau ibu Kapolres, bapaknya enggak, tetap aja bapaknya jadi pacul, jadi apa? Itu enaknya ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya hadir pada hari ini? Betul, tadi dinyatakan oleh Pak Sekdes juga dari Partai Gerindra. Ya, jadi kedatangan saya sudah paham, tetapi mari kita kesampingkan terlebih dahulu tentang pemilihan umum karena masih lama, bulan Februari tahun 2024. Kalau saya datang sekarang, saya ingetin kepada Ibu, pasti Ibu Bapak lupa. Jadi kenapa saya mesti datang ke sini? Karena memang dituntut saya harus keliling seluruh desa yang ada di Mesuji. Dan kalau bicara dapil itu bukan hanya Mesuji kabupatennya, tetapi ada 7 kabupaten lain, Lampung Tengah, Waikanan, Lampung Timur, Lampung Utara, dan sebagainya. Dan kenapa saya dari Jakarta jauh-jauh kemudian saya mencalonkan diri di sini? Karena dari 2008 saya sudah malang melintang di Register 45 Mesuji. Dulu belum ada namanya Mesuji, adanya Kecamatan Mesuji. Ya, dulu semua menginduk ke Kabupaten Tulang Bawang. Jadi, kalau polisi tegak ke jalannya dari Polres Tulang Bawang, nggak ada Polres Mesuji. Nah, itu Pak ya. Dulu Bapak tahu lah ya, itu ya, lebih tahu Bapak daripada saya. Nah, jadi mengapa saya ada di sana? Karena ada dari beberapa tokoh adat di Tulang Bawang maupun di Mesuji yang datang ke kediaman saya di Jakarta untuk minta tolong. Karena di tengah usaha yang besar, di tengah perekonomian kuat, kiri kanan itu sengsara. Artinya masyarakat itu sengsara. Bahwa sumber daya alam tanah ini bukan kita dapat dari mana-mana Pak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada kandungan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan yang setinggi-tingginya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana? Terutama adalah rakyat yang sekitarnya. Jadi saya tidak bicara agama, nanti adik saya nih, Habib Abdul Rahman, nanti dia akan cerita agama. Kalau saya ceritanya tentang undang-undang. Karena saya latar belakangnya adalah hukum. Ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya tampil di register? Karena saya adalah termasuk sebagai pengacara di Jakarta, salah satu pengacara di Jakarta yang dipercayakan dengan masyarakat di Tulang Bawang Mesuji ini untuk hadir. Jadi niatan saya itu sehingga sampai hari ini ada itu hanya kehendak Allah, bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya dari 2008, kenapa saya sampai sekarang baru nyalek? Kenapa enggak 2009 nyalek? Kenapa enggak 2014 nyalek? Kan begitu. Nah, itu niatan itu. Dengan begitu saja, tiba-tiba saya kemarin, karena saya juga di Tulang Bawang itu di CLP, Perjuangan PPI, Perkembangan Lama, ya kan? Apa namanya, dengan masyarakat Tegak Muan ya, sehingga saya diangkat menjadi Marga Swayungku Bego Pak dengan gelar Pangeran Sejaga. Jadi saya sudah diangkat keluarga Marga Swayungku karena kenang-kenangan masyarakat adat Megopak dengan tanpa melihat ras, tanpa melihat agama dan sebagainya, kaum yang digusur dari Register 45 itu
langsung kita arahkan di Sesat Agung Legopak, ya. Dan notabene di situ yang katanya ada pribumi, katanya ada trans, yaitu hilang semuanya Bapak Ibu sekalian, karena kemanusiaan masyarakat adat Lampung menampung seluruh masyarakat yang tergusur di Desa 45. Ini kan luar biasa Bapak. Iya Pak ya? Itu loh. Jadi masyarakat Lampung itu adalah masyarakat yang terbuka, betul Pak? Mau siapa saja bisa masuk ya Pak? Betul? Nah, bahkan kalau kita keliling ke Lampung Bapak Ibu ya, itu kayak kalau saya jalan-jalan ke Bali. Di Bali itu depan rumahnya masing-masing ada puri-puri, pura-pura, betul? Nah di Lampung ada, bisa toh Pak? Nggak ada demo Pak? Nah bebas, di Lampung itu terbuka, sebenarnya sudah luar biasa, Pancasilanya sangat luar biasa. Nah, maka oleh karena itu keterbukaan itu saya coba akan terus perjuangkan. Bagaimana kalau Bapak Ibu pilih ya, coblos kan? Coblos dia pakai paku tuh Pak. Masih ingat Bapak ya? Nah, besok tuh coblos. Dibaca dulu ya, namanya siapa, nomornya berapa, partainya mana. Saya tidak tanya Bapak Ibu pilih siapa, pilih partai mana, tidak. Yang saya mau tanya Bapak Ibu, waktu Bapak coblos itu 2019, kenal nggak dengan calegnya? Ya. Nah ini kan keanehan Bapak Ibu ya. Yuk kita dobrak ini, kita bongkar ini keanehan ini. Kenapa ini bisa terjadi dan itu bertahun-tahun? Dari pemilu ke pemilu, kita sudah nyoblos, sudah dipilih wakil rakyat, katanya ada wakilnya kita yang ada di Senayan Jakarta itu ada katanya karena kita terpilih kan gitu. Betul Pak? Betul. Tapi kemana orang itu selama ini? Kan kita nggak pernah tanya Pak. Ya kan? Karena apa? Kita waktu milihnya tidak kenal. Ya kan? Jadi itulah kalau besok itu orang seperti saya yang kemarin tidak jadi anggota DPR RI memperjuangkan masyarakat, tetapi kalau ini sebagai wakil rakyat itu wajib Pak. Saya memang betul tanya Mas Rupus ini tidak pernah saya minta ampun dan sebagainya karena pengabdian itu adalah kepribadian saya untuk berinvestasi ke akhirat, ya kan? Kalau kita mau cari kan hidup ini tentram, sejahtera, kemah limpah, dinamik, semuanya aman nyaman untuk kehidupan di dunia. Tetapi habis kehidupan dunia investasinya apa, tabungannya apa, ya ini yang saya lakukan. Betul Pak? Nah ini betul. Tapi kalau saya, kalau misalkan apa konsekuensinya? Ya rakyat sebenarnya tanpa ada kedekatan dengan orang seperti saya ini sudah punya hak Bapak Ibu. Ya rakyat itu punya hak. Cuma karena kebiasaan dan kebiasaan milih orang yang tidak dikenal, akibatnya setiap persoalan kita alami dan jalanin sendirian. Sak dewean. Betul Pak? Tapi tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Betul Pak? Itulah dia yang luar biasanya daripada masyarakat Lampung, khususnya daripada masyarakat desa Tanjung Harapan. Ya, itu dia Pak. Itu kedatangan saya. Jadi saya ingin mempromosikan cara kerja calon legislatif kayak gini nih, gitu loh. Setuju nggak? Setuju. Kalau banyak yang datang, sehingga Bapak Ibu bisa milih, namanya milih. Ya, kalau kita masuk ke kotak TPS itu kan untuk milih. Pilih yang mana nih? Sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu nih paling jago, datang ke pasar atau lihat habis mana nih jeruk. Tahu ibu-ibu itu mana yang bagus, mana yang enggak. Betul Pak? Tapi ada dua pilihan, mana yang bagus, mana yang enggak. Iya kan? Ada dua pilihan, anggap aja ini jeruk. Ini bagus atau enggak? Pencet-pencet. Nah, pilih. Sekarang kalau kita pilih yang mana, ayo bagus atau enggak? Yang mana yang jeruk yang bagus? Tapi saya umpetin. Saya bingung mana, kita nggak tahu yang mana jeruk yang kita mau pilih kan gitu. Ini kan namanya pilihan itu, pilihan muslihat, ya kan? Nah, jangan jalankan lagi pilihan muslihat untuk ke depan itu. Karena saya sudah niat dalam hati saya, bagaimana supaya Bapak Ibu itu joblos tidak sebatas lihat gambar, tidak sebatas lihat bendera, tidak sebatas lihat warna putih amplop, kan gitu? Atau tidak sebatas karena cerita-cerita saja. Tapi kalau Bapak Ibu di sini adalah warga desa, mungkin taruhlah 1000, tapi ini adalah mewakili warga desa dari dusun-dusun yang ada. Bapak Ibu bisa bercerita, saya udah kenal kok mencari kayak gini. Nah, itu, ya nggak? Ya. Gitu. Sekalipun itu, kalaupun Bapak Ibu titip dengan orang apa segala macam, berarti itu calegnya seperti majikan, bukan dipilih, merintah.
Padahal yang harus perintah itu adalah Bapak Ibu. Betul. Pokoknya gini aja. Rakyat itu berhak untuk memilih karena rakyatlah yang menggaji wakil rakyat. Dari mana Bapak Ibu menggajinya? Dari pajak. Bapak Ibu tidur, bangun pagi bayar pajak. Melek mata bayar pajak. Dari mana bayar pajaknya? Bernapas saja kita bayar pajak, Pak. Pakai sendal, beli sendal, sendalnya sudah harga termasuk pajak. Betul? Nah, beli minum aqua, Grand, mereknya ini Grand. Ya, kalau bahasa asli Indonesianya Grande. Ya, cek, minum, beli, sudah bayar pajak. Karena apa? Harganya sudah termasuk pajak. Bapak Ibu di sini rata-rata. Ini Bapak ada rokok, mereknya. Saya nggak ngerti rokok di sini mereknya banyak banget nih. Raskel, merek Raskel. Iya Pak? Ya. Ini nggak dapat di Jakarta. Tapi sekalipun nggak ada di Jakarta, bayar pajak Pak. Nih, tuh. Tinggal. Jadi melek mata bayar pajak Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Beli beras, kuota kan dari pagi saya dan segala macam. Olahnya jadi beras apa segala tetap Bapak Ibu kena pajak. Usaha pengolahan beras, usaha apa kena pajak semuanya. Jadi melek mata, langsung bayar pajak. Ibu, masih ingat nama saya? Bob Hasan. Baru datang aja tahu. Ya, Bob Hasan. Bob itu tingkatan BOB, bersama orang baik. Amin. Hasan, Hasanah, amanah, baik hati. Jadi double di baiknya. Maka arti semuanya Bob Hasan itu adalah baik-baik saja. Ya, berikanlah kekuatan kesehatan beliau. Ya, berikanlah ketahanan terhadap pikiran ketegasan beliau, karena beliau begitu banyak dihina, dituduh penculik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat Google nama saya gampang. Bob Hasan buka aja. Kemarin di TV One juga ikut debat-debatan di TV, ya kan? Tapi pakai kaos nyamuk 08. Kenapa saya bilang perlu pakai kaos nyaman 08? 08 itu tanda Pak Prabowo. Ya, jadi Pak Prabowo akan menghadapi untuk kali ini hinaan dan tuduhan keji sebagai penculik dengan hanya tersenyum.